ancang pelaksanaan apa ini? Pelaksanaan PPG angkatan kedua, sementara PAI belum tahu sama sekali terkait bagaimana mekanismenya untuk pelaksanaan PPG, karena untuk SKPAI baru kami terima kemarin pagi dari Jakarta, dan kemarin panitia sudah melakukan langkah pertama yaitu dengan membuat grup WA Induk, dan selanjutnya membuat grup WA rombel 1, 2, 3, dan 4. Harapan saya mudah-mudahan mahasiswa PPG PAI Angkatan 2 sudah bergabung di grup rombelnya masing-masing, yaitu rombel 1 PAI, rombel 2 PAI, rombel 3 PAI, dan rombel 4 PAI. Karena baik madrasah maupun PAI, insya Allah perkuliahannya akan dimulai pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022. Nah, ya, berdasarkan jadwal yang telah dikirim oleh panitia pusat ke LPTK, maka hari ini kita sudah berada ke-10 ya. Tahapan ke-10 artinya berdasarkan jadwal dari Jakarta, tahapan ke-10 pengayaan alias pendalaman materi untuk angkatan 2 insya Allah akan dimulai besok Bapak Ibu ya, 11 Juli. Nah, sementara angkatan 1 itu sudah selesai sejak 24 Maret perkuliahan pendalaman materinya ya. Jadi 11 Juli sampai 15 Agustus. Nah, jadi untuk angkatan 2 baik itu madrasah maupun PAI akan memulai perkuliahan PPG angkatan 2-nya secara online mulai besok pada tanggal 11 Juli 2022, dan akan diperkirakan berakhir proses perkuliahannya Bapak Ibu pada tanggal 15 Oktober ya. 15 Oktober. Jadi insya Allah mulai besok kita akan mulai kuliah, dan perkuliahannya insya Allah akan berakhir pada tanggal 15 Oktober. Selanjutnya pelaksanaan ujian pada tanggal 26 Oktober, ujian UKIN, dan uji pengetahuan tanggal 12 atau 13 November. Jadi secara keseluruhan untuk angkatan 2 proses perkuliahannya ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan ya Bapak Ibu ya. 4 bulan ya. Kita mulai start besok 11 Juli dan ujiannya berakhir pada tanggal 13 November. Nah, itu. Jadi, kalau perkuliahannya sendiri berlangsung pada tanggal 11 Juli sampai 15 Oktober, itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan kita kuliah. Setelah selesai kuliah 3 bulan, maka memasuki fase dalam rangka mengikuti ujian, yaitu ujiannya tanggal 26 Oktober dan 12 November. Ujiannya ada 2 macam ya, ada yang namanya uji kinerja dan ada yang namanya uji pengetahuan. Nah, itulah agenda kita yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, mari kita langsung memasuki Bapak Ibu penjelasan terkait pelaksanaan perkuliahan di tahun 2022 ini. Ya, jadi hari ini kegiatan kita namanya adalah refreshment dan penyamaan persepsi dalam rangka pelaksanaan program pendidikan profesi guru agama dalam jabatan untuk tahun 2022. Jadi untuk tahun ini UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu LPTK penyelenggara sertifikasi guru sudah menjalankan proses perkuliahan bagi angkatan 1 Bapak Ibu. Jadi angkatan 1 itu ya. Jadi kemarin tanggal 8 Juli, kemarin hari Jumat tanggal 8 Juli perkuliahan angkatan 1 selama 3 bulan
mulai dari 24 Maret sampai 8 Juli itu sudah berakhir perkuliahannya. Angkatan 1 sisa menunggu jadwal untuk pelaksanaan uji kinerja dan pelaksanaan uji pengetahuan. Nah, sementara tanggal 26 Oktober ya. 15 Oktober ya. 15 Oktober. Nah, berikut saya menjelaskan alur PPG ya, alur pelaksanaan PPG. Nah, untuk alur pelaksanaan PPG, Mohon maaf, Prof. Layarnya kok hitam ya? layar yang lain Bapak Ibu, apakah kelihatan layarnya? Kalau yang lain ada, berarti masalah di perangkat Bapak ya. Ada. Ya, oke. Berarti yang tidak kelihatan masalah di perangkat Bapak Ibu ya, bukan masalah di perangkat sumber. Silahkan sembari memperbaikinya, menyimak dari apa yang saya jelaskan secara audio ya. Iya, Prof. Jadi berdasarkan alur PPG Bapak Ibu, hari ini Minggu Sabtu tanggal 9 Juli 2022 kita melaksanakan penyamaan persepsi terkait tata cara pelaksanaan perkuliahan ya. Tata cara pelaksanaan perkuliahan. Nah, pada kotak sudut paling atas ini PAI belum melaksanakan registrasi online. Bagaimana tata cara pelaksanaan registrasi online? Maka untuk tata cara registrasi online itu, maka insya Allah pertemuan khusus PAI akan dilaksanakan pada hari Ahad besok tanggal 10 Juli malam ya, itu perkiraan. Jadi karena persyaratan ikut kuliah, mahasiswa harus terlebih dahulu registrasi online. Tetapi tata cara, karena untuk PAI ini tiba-tiba SK-nya keluar, karena sehingga butuh persiapan panitia, maka proses registrasi online bagi PAI Angkatan 2, insya Allah pertemuannya khusus PAI Angkatan 2 akan dilaksanakan besok tanggal 10 Juli ya 2022. Ya, jadi sementara madrasah telah melakukan registrasi online yang dibuktikan dengan telah melakukan pemberkasan ke LPTK. Nah, setelah melaksanakan registrasi online, maka alur kita yang kedua adalah pendalaman materi Bapak Ibu. Jadi pendalaman materi ini akan ditempuh selama kurang lebih 30 hari ya, 30 hari. Nah, pendalaman materi selama 30 hari ini Bapak Ibu akan mengikuti materi sebanyak 10 pelajaran Bapak Ibu, 10 materi ya. Satu materi perkuliahannya 3 hari. Nah, jadi satu materi perkuliahannya 3 hari. Nah, satu materi perkuliahannya 3 hari. Jadi 10 materi kali 3 hari totalnya 30 hari. Sehingga pendalaman materi ini bobot SKS-nya adalah 5 SKS. Setelah selesai pendalaman materi, maka kita lanjut ke yang namanya pengembangan perangkat. Nah, di pengembangan perangkat ini lebih banyak mengarah kepada Bapak Ibu akan diminta untuk berlatih membuat produk-produk yang berkaitan dengan profesi Bapak Ibu sebagai guru, antara lain membuat prota, membuat program semester, analisis silabus, membuat media pembelajaran, membuat video pembelajaran, evaluasi pembelajaran, RPP, dan sebagainya ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pengembangan perangkat. Nah, pengembangan perangkat ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 12 hari, di mana hari pertama sampai hari ke-12 Bapak Ibu akan mendapatkan
Materi terkait pengembangan perangkat dan Bapak Ibu akan diminta untuk membuat produk yang berkaitan dengan pengembangan perangkat seperti membuat prota, membuat promes, membuat silabus, membuat soal, membuat RPP dan sebagainya. Setelah selesai pengembangan perangkat, maka perkuliahan dilanjutkan dengan review perangkat. Jadi review perangkat ini artinya produk-produk perangkat yang telah Bapak Ibu buat pada kegiatan pengembangan perangkat itu direview untuk dikoreksi oleh dosen dan guru pamong, apakah perangkatnya ini masih ada yang kurang atau masih jauh dari format standar yang ditentukan. Ya, jadi itu review perangkat. Jadi pengembangan perangkat dan review perangkat ini kurang lebih jumlahnya selama kurang lebih 20 hari ya, 20 hari. Nah, setelah selesai review perangkat, maka akan dilaksanakan yang namanya ujian komprehensif ya. Ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif ini artinya Bapak Ibu akan melaksanakan ujian di mana pengujinya dari dosen, dan di dalam Zoom itulah dosen akan memberikan tanya jawab secara lisan kepada mahasiswa peserta PPG ya. Nah, ujiannya ini berlangsung selama kurang lebih 3 hari, tetapi dibagi hari pertama kelompok berapa, hari kedua kelompok 2, hari ketiga kelompok 3. Satu kelompok biasanya beranggotakan 6 orang. Jadi 6 orang ini akan diuji oleh dosen secara online Zoom, tanya jawab secara individu di dalam Zoom ya. Itu proses pelaksanaan ujian komprehensifnya. Nah, setelah selesai ujian komprehensif, maka tibalah memasuki pada fase PPL. Nah, jadi mahasiswa PPG nantinya akan melaksanakan PPL juga Bapak Ibu. Tapi PPL-nya di mana? PPL-nya itu di sekolah asal masing-masing. Jadi Anda berasal dari SD Melati Kabupaten Pangkep, maka jadi satmingkalnya Anda adalah SD Melati Kabupaten Pangkep, maka PPL-nya di SD tempat Anda. Nah, PPL ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 siklus ya. Dilaksanakan selama 2 siklus ya, yaitu siklus 1 PPL 1 dan siklus 2 PPL 2. Nah, pada saat ber-PPL ini, maka Bapak Ibu diminta melaksanakan kegiatan praktek mengajar di sekolahnya masing-masing. Praktek mengajar di sekolahnya masing-masing. Nah, kegiatan praktek mengajar ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ya, selama 3 kali. Selanjutnya, apa yang menjadi bukti bahwa Anda telah melaksanakan praktek mengajar pada saat PPL siklus 1, PPL siklus 2, dan PPL siklus 3 diminta membuat video praktek mengajar. Nah, jadi video praktek mengajar. Jadi PPL-nya itu 1 bulan, terdiri dari PPL pekan pertama, pekan kedua, dan pekan ketiga. Setiap pekan Bapak Ibu wajib memilih 1 hari tertentu di mana Anda akan melaksanakan praktek mengajar. Selanjutnya Anda diminta memvideokan dirinya pada saat praktek mengajar. Selanjutnya video tersebut diedit menjadi sebuah produk yang namanya video praktek mengajar sebanyak 3 kali. Jadi PPL pekan pertama, PPL pekan kedua, dan PPL pekan ketiga. Nah, sehingga secara keseluruhan Bapak Ibu, proses perkuliahan online PPG itu terdiri atas 3 bulan. Bulan pertama yaitu pendalaman materi. Pendalaman materi di mana Bapak Ibu akan mengikuti perkuliahan dengan menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan perkuliahannya selama 1 bulan terkait materi-materi sesuai bidang rombel masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tahapan kedua PPG-nya adalah lokakarya. Lokakarya itu artinya pengembangan perangkat dan review perangkat serta ujian komprehensif. Sementara tahapan ketiga itu ber-PPL. Nah, inilah semua seluruhnya Bapak Ibu
pendalaman materi, lokakarya, dan PPL ditempuh selama kurang lebih 3 bulan. Nah, jadi untuk angkatan 1 mereka sudah menyelesaikan tahapan ini, ketiga tahapan ini sejak hari Jumat kemarin, menunggu jadwal untuk uji kinerja dan uji pengetahuan. Nah, setelah menempuh PPL, maka tibalah saatnya uji kompetensi mahasiswa PPG, yaitu UKM PPG, kan biasanya sesuai jadwal, yaitu uji kinerja selama 4 hari, tetapi setiap guru pemeriksaannya cuma 1 hari. Kemudian uji pengetahuan 2 hari, tergantung di hari apa jadwalnya Bapak Ibu untuk melaksanakan uji pengetahuan, ya. Nah, selanjutnya seperti apa materi-materi seperti apa yang akan Bapak Ibu tempuh selama perkuliahan pendalaman materi yang 1 bulan pertama itu. Nah, ini adalah contoh struktur mata pelajaran selama 1 bulan untuk pendalaman materi bidang PAI, ya, bidang PAI. Nah, jadi guru-guru PAI angkatan kedua, materi untuk PAI itu ada 10, madrasah juga ada 10, ya Bapak Ibu, madrasah juga ada 10, tetapi madrasah kan berbasis bidang mata pelajaran. Ada rombel akidah akhlak, ada rombel fikih, kurdis, SKI, guru kelas semi, dan guru kelas RA. Nah, sementara untuk mapel guru-guru PAI, maka materinya ada 10 juga. Nah, untuk yang berwarna biru ini namanya materi bidang pedagogi. Materi bidang pedagogi. Nah, sementara yang warna merah adalah materi bidang profesional. Nah, untuk materi kuliahnya sama semua, ya, sama semua, maupun rombel madrasah. Mata pelajaran pedagoginya itu ada 4 semua. Satu materi pelajaran itu bernilai 0,5 SKS dan ditempuh selama 3 hari. Nah, jadi kalau misalnya besok hari Senin tanggal 11 Juli itu ditempuh selama 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Materi apa yang akan menjadi materi pertama untuk setiap rombel itu nanti akan diaturkan oleh panitia sesuai dengan rombel masing-masing. Nah, jadi kemungkinan berbeda setiap rombel. Sebagai contoh, rombel 1 PAI, materi pertamanya pengembangan profesi guru. Sementara rombel 2, perkembangan peserta didik. Rombel 3, teori belajar dan pembelajaran. Rombel 4, evaluasi pembelajaran. Atau boleh jadi rombel 1 PAI, pelajaran pertamanya adalah akidah akhlak, rombel 2 fikih, rombel 3 Quran hadis, rombel 4 sejarah kebudayaan Islam. Jadi nantinya materi-materi selama 30 hari ini wajib Bapak Ibu tuntaskan selama 1 bulan, ya, itu. Nah, untuk madrasah rombel akidah akhlak, maka materi yang berkaitan dengan rombel akidah akhlak itu materi profesionalnya mulai dari modul ke-6, modul 7, modul 8, modul 9, modul 10, dan modul 11. Itu nanti akan ada judul-judulnya, ya, itu. Kemudian begitu juga untuk rombel fikih madrasah, ya, rombel profesionalnya tentunya mempelajari yang berkaitan dengan fikih, mulai dari fikih 1, fikih 2, fikih 3, fikih 4, fikih 5, sampai fikih 6. Sementara rombel Quran hadis, ya, materi profesionalnya kurdis 1, kurdis 2, kurdis 3, 4, 5, dan 6. Apa yang dibahas untuk setiap kurdis 1, kurdis 2, yaitu nanti silahkan dilihat di modul masing-masing, ya. Nah, inilah materi selama kurang lebih 3 bulan untuk selama kurang lebih 1 bulan untuk mapel PAI. Nah, untuk 1 modul, jadi sebagai contoh besok rombel 1 PAI akan mempelajari modul pengembangan profesi guru. Modul pengembangan profesi guru ini berlangsung selama 3 hari. Nah, 1 modul
ini, satu modul pengembangan profesi guru itu terdiri dari 4 kegiatan belajar, 4 KB ya, yaitu mulai dari KB1, KB2, KB3, dan KB4. Jadi ada 4 bab maksudnya di dalam satu modul itu Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan modul-modul lain, setiap modul terdiri dari 4 bab, bab 1 KB1, bab 2 KB2, bab 3 KB3, bab 4 dan KB4. Nah, setiap bab pembelajaran nantinya mahasiswa akan diminta untuk mengerjakan resume. Di resume maka sesuai bab apa yang Anda pelajari pada hari itu. Nah, jadi bab 1 dan bab 2 itu dibuat resumenya pada hari pertama, bab 3 dan bab 4 dibuat resumenya pada hari kedua ya. Jadi itu membuat resume. Selain melaksanakan kegiatan resume, maka mahasiswa juga akan melakukan pertemuan via Zoom dengan dosen pematerinya masing-masing. Akan melaksanakan pertemuan via Zoom dengan materinya dengan mahasiswa pesertanya di rombel masing-masing. Jadi biasanya pertemuan itu Bapak Ibu, jadi satu modul ini diajarkan oleh satu dosen selama 3 hari. Biasanya pada hari pertama dan hari kedua dosen melaksanakan pertemuan tatap muka via Zoom. Jam berapa itu pertemuan via Zoom-nya ya? Jam berapa? Nah, itu tergantung pertemuan via Zoom-nya dengan dosen, itu tergantung kesepakatan antara dosen dengan Bapak Ibu peserta PPG. Makanya kita membuat grup WA Rombel, karena di grup WA Rombel itulah terjalin komunikasi antara panitia dengan peserta, panitia dengan dosen, dosen dengan panitia, dan dosen dengan peserta ya. Jadi untuk Rombel 1 PAI sudah ada grupnya, tentunya. Nah, jadi sebagai contoh ini PAI. Nah, ini contoh grup PAI Rombel 1, maka silahkan dilihat info profilnya ya, Nah, siapakah panitianya yang ada dalam grup itu, maka lihat siapa yang berstatus sebagai admin ya, Nah, jadi admin di grup ini adalah Ibu Amina ya, Ibu Amina. Jadi panitia yang menjadi perwakilan di grup Rombel 1 PAI namanya Ibu Amina ya, Ibu Amina. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan atau apa, nantinya akan dibantu oleh Ibu Amina sebagai admin alias panitia pendamping pada Rombel 1 ya. Sementara yang lain-lain di bawahnya ini adalah peserta tentunya. Jadi silahkan menjawab pribadi Ibu Aminah untuk Rombel 1 PAI ya. Silahkan menjawab pribadi Ibu Aminah jika ada yang mau ditanyakan terkait peserta dari Rombel 1 ini. Setiap rombel beda-beda adminnya Bapak Ibu ya. Jadi setiap rombel beda-beda adminnya. Jadi silahkan melihat info profil di grup WA-nya masing-masing. Siapa admin di rombel Anda. Nah, jadi dosen biasanya melaksanakan pertemuan via Zoom dengan pesertanya di hari pertama dan hari kedua. Selanjutnya pada hari ketiga Bapak Ibu akan melaksanakan ujian formatif, tes formatif terkait materi-materi yang sudah Anda pelajari, baik itu materi KB1, KB2, KB3, dan KB4. Selain itu juga Bapak Ibu akan diminta undur, kemudian Anda diminta untuk memberikan komentar-komentarnya melalui diskusi ya. Jadi melalui diskusi apa yang bisa Anda sampaikan berdasarkan video tentang zakat atau kurban misalnya dalam video yang diperlihatkan pada LMS-nya ya. Tuh. Untuk setiap modul pembelajaran nantinya Bapak Ibu akan melaksanakan ujian yang namanya tes formatif, ada juga yang disebut pretest, ada juga yang namanya post test ya, Jadi
setiap modul itu ada 3 tesnya, ada pretest, ada post-test, dan ada tes formatif. Nah, pretest itu adalah tes awal yang harus Bapak Ibu laksanakan sebelum memulai perkuliahan untuk setiap modul. Jadi besok hari Senin tanggal 11 itu mulai modul 1. Modul 1 itu apa ya, tergantung pengaturan panitia. Anggaplah modul 1 itu akidah akhlak. Anggaplah modul 1 itu akidah akhlak, maka sebelum berkuliah modul akidah akhlak, maka Bapak Ibu akan mengawali perkuliahannya dengan mengerjakan pretest. Nah, pretestnya ini kalau tidak salah adalah soal pilihan ganda yang berjumlah mungkin 5 sampai 10 atau 15 nomor. Untuk soal pretest itu yang membuat soal pretest itu panitia pusat di Jakarta, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang membuat. Setelah mengikuti pretest, maka Bapak Ibu akan melaksanakan perkuliahan dengan cara membuat resume, mengomentari fitur-fitur diskusi, menganalisis video, lalu mengerjakan tes formatif yang disediakan oleh dosen ya. Setelah selesai tes formatif dari dosen, maka perkuliahan untuk modul itu akan ditutup maka setelah selesai perkuliahan untuk satu modul, maka modul itu akan pembelajaran untuk satu modul itu akan ditutup dengan post test alias tes sumatif ya. Jadi itulah yang dilakukan untuk satu modul Bapak Ibu. Nah, setelah selesai perkuliahan pendalaman materi selama 30 hari atau 1 bulan, maka perkuliahan dilanjutkan dengan yang namanya lokakarya. Nah, jadi lokakarya. Jadi untuk lokakaryanya itu Bapak Ibu akan melaksanakan perkuliahannya antara lain pengembangan perangkat. Nah, pengembangan perangkat ini Bapak Ibu akan membuat produk-produk antara lain membuat prota, promes, silabus, membuat media pembelajaran, membuat video pembelajaran, membuat RPP sebanyak 3 RPP, serta produk-produk lainnya yang berkaitan dengan pengembangan perangkat ya. Kegiatan pengembangan perangkat ini berlangsung selama 9 hari ya. Kemudian dilanjutkan dengan yang namanya perkuliahan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK ini berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya, 3 hari. Setelah itu produk-produk dari pengembangan perangkatnya Bapak Ibu sudah membuat silabus, sudah membuat prota, sudah membuat promes, sudah membuat video, sudah membuat media, sudah membuat model pembelajaran dan sebagainya. Selanjutnya akan direview oleh dosen ya. Direview oleh dosen melalui kegiatan review perangkat dan peer teaching. Nah, review perangkat dan peer teaching ini berlangsung selama 8 hari. Barulah ditutup dengan yang namanya ujian komprehensif ya, ujian komprehensif. Nah, jadi untuk tahapan kedua PPG yaitu lokakarya itu berlangsung selama kurang lebih 26 hari ya, 26 hari. Setelah lokakarya maka dilaksanakanlah PPL dari tanggal 14 September sampai 15 Oktober, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Jadi tagihan pada saat Anda ber-PPL di sekolahnya masing-masing adalah Bapak Ibu diminta mengirimkan di LMS-nya yaitu RPP yang Bapak Ibu praktekkan mengajarnya dan video praktek mengajarnya untuk ketiga siklus. Jadi siklus 1, siklus 2, siklus 3. Kemudian pada saat ber-PPL juga Bapak Ibu diminta untuk melaksanakan penelitian. Penelitian apa? Yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, sehingga pada saat lokakarya itu ada materi PTK karena pada saat ber-PPL
Bapak Ibu akan diminta untuk membuat laporan PTK, penelitian tindakan kelas. Sehingga rangkaian perkuliahan batch 2 angkatan 2 yaitu kita start besok insya Allah 11 Juli dan berakhir 15 Oktober 2022 ya, 2022. Nah, setelah itu barulah dituntaskan pada bulan akhir Oktober dan pertengahan November yaitu uji kinerja dan uji pengetahuan. Nah, apa itu uji kinerja Bapak Ibu? Nah, uji kinerja itu Bapak Ibu akan nanti diwajibkan membuat video praktek mengajar. Nah, jadi kurang lebih sama dengan video praktek PPL. Tapi kalau uji kinerja, video praktek mengajar, tetapi durasinya lebih lama. Kalau video praktek PPL itu nanti durasinya 20-25 menit, itu hasil editan videonya. Kalau video praktek mengajar di UKIN itu berdurasi 30-45 menit. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan video praktek mengajar di UKIN-nya, maka Bapak Ibu akan mengirimnya ke website, kemudian nanti dosen penilai akan menilai apakah Anda layak lulus sebagai guru yang memiliki syarat profesional untuk sebagai guru. Jadi di uji kinerja itu Bapak Ibu hanya akan diminta membuat video praktek mengajar berdurasi 35-45 menit, lalu videonya dinilai berdasarkan instrumen penilaian. Kalau Anda lulus, maka Anda lulus uji kinerja. Nah, sementara kalau UP itu uji pengetahuan. Nah, uji pengetahuan nantinya Bapak Ibu akan melaksanakan ujian secara online via Zoom dengan aplikasi website tertentu. Kemudian di mana jumlah soal yang akan Bapak Ibu kerjakan pada saat uji pengetahuan itu sebanyak 140 nomor dan soal ini pilihan ganda 5 opsi jawaban A, B, C, D, E. Soal-soalnya berkaitan apa? Soal-soalnya berkaitan dengan materi profesional dan materi pedagogi, ya, materi profesional dan materi pedagogi. Nah, untuk lulus uji pengetahuan, maka passing grade-nya Anda diwajibkan memperoleh nilai standar minimal 70 Bapak Ibu ya. Jadi 70. Nah, jadi jika Bapak Ibu uji kinerjanya memenuhi standar kelulusan dan uji pengetahuannya mencapai passing grade kelulusan atau KKM kelulusan uji pengetahuan, maka barulah Bapak Ibu bersyarat untuk memperoleh yang namanya sertifikat pendidik. Nah, jika Anda sudah menempuh perkuliahan 3 bulan, kemudian Anda sukses melaksanakan ujian kinerja dan uji pengetahuan, barulah Bapak Ibu memenuhi syarat sebagai calon atau guru profesional. Barulah Anda memenuhi syarat sebagai guru profesional. Jadi ini salah satu contoh sertifikat pendidik mahasiswa PPG angkatan 2021 ya, angkatan 2021. Nah, selanjutnya apakah setiap kegiatan PPG mahasiswa itu mampu lulus PPG dalam masa pembelajarannya? Jadi kan perkuliahannya Bapak Ibu, perkuliahan PPG itu kan 3 bulan. Setelah selesai kuliah 3 bulan, maka Anda melaksanakan uji kinerja dan uji pengetahuan. Jika uji kinerjanya langsung lulus pada saat itu juga dan uji pengetahuan langsung lulus pada saat itu juga, berarti Anda peserta PPG yang dengan kategori langsung lulus ya. Nah, tetapi ternyata berdasarkan data yang kami miliki bahwa untuk angkatan 2021 tahun lalu, jadi Bapak Ibu kan angkatan 2022 ya. Untuk angkatan 2021 itu masih ada 20% Bapak Ibu yang belum lulus PPG ya. Jadi yang PPG angkatan 2021 dari 500 peserta, jadi peserta kami angkatan 2021 kemarin jumlah pesertanya ada 500 Bapak Ibu. Dari 500 peserta itu yang sudah lulus pada tahun 2021 itu sebanyak 400
400. Masih tersisa 100 orang yang belum lulus. Jadi bagaimana dengan mahasiswa PPG tahun 2021 yang belum lulus PPG ya? Jadi mereka belum lulus PPG karena belum lulus uji pengetahuan. Nah, jadi mereka belum lulus PPG karena belum lulus uji pengetahuan. Kalau uji kinerjanya rata-rata sudah lulus semua. Jadi yang menjadi penyebab utama ketidaklulusan di PPG itu karena masih banyak yang belum mencapai passing grade kelulusan di soal uji pengetahuannya. Jadi 100 mahasiswa PPG angkatan 2021 itu nantinya akan mengikuti juga kegiatan remedial uji pengetahuan. Jadi insya Allah akhir bulan Juli ini akan dilaksanakan uji pengetahuan bagi mahasiswa PPG angkatan 1. Jadi akhir Juli ini akan dilaksanakan uji pengetahuan bagi mahasiswa PPG angkatan pertama ya. Jadi tanggal 29 Juli akan dilaksanakan uji pengetahuan angkatan 1. Sementara Bapak Ibu akan angkatan kedua, jadi belum bisa ujian. Nah, jadi kalau misalnya di antara Bapak Ibu di grup ini ada yang mempunyai kawan nih, ada yang punya kawan yang merupakan peserta PPG angkatan pertama, maka silahkan melakukan komunikasi sama mereka Bapak Ibu untuk bayangan soalnya seperti apa. Karena biasanya soal yang akan turun di angkatan 2 itu tingkat kemiripannya sama dengan angkatan 1. Jadi itu mungkin strategi langkah awal untuk persiapan Bapak Ibu uji pengetahuan, karena jangan memandang enteng uji pengetahuan karena buktinya angkatan 2021 saja dari 500 peserta masih ada 100 orang yang belum lulus uji pengetahuan. Sehingga angkatan 2021 ini Bapak Ibu akan melaksanakan remedial, akan mencoba kembali ujian keduanya pada tahun 2022 ini, dan mereka akan bergabung di kegiatan uji pengetahuan yang bersamaan dengan uji pengetahuannya angkatan 1 batch 1 angkatan 2022. Nah, jadi inilah yang menjadi penjelasan dari saya terkait pelaksanaan perkuliahan kita ya. Materi setelah ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana tata cara bersimulasi perkuliahan di website LMS Pembelajaran. Tetapi sebelum saya membahas materi itu, maka kita membuka dulu sesi tanya jawab terkait materi yang saya bawakan pada hari ini. Mungkin hanya perwakilan 5 pertanyaan saja ya bagi yang mau bertanya. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan boleh raise hand atau langsung memutarkan berkomentar di grupnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak, Misnawati dari gua. Pak Dahri dulu ya, silahkan. Pak siapa itu yang tadi Bapak? Iya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Parepare. Prof, itu apakah ada keseragaman pakaian, Prof? Oh iya. Yang pertama. Yang kedua, Prof, ini pada saat uji kinerja nanti membuat video pembelajaran, apakah itu diikut sertakan siswa atau hanya sendirian? Begitu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Dahri. Yang kedua silakan Ibu Misnawati. Dari gua. Saya mau tanyakan Pak, apakah selama kita kuliah, apakah kita mengajar juga di sekolah atau kita libur, kita cuti dulu sebentar atau bagaimana? Itu saja Ibu Misnawati. Iya. Ya. Saya Pak. Kemudian Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Ibu Hamsina dari Kabupaten Jeneponto, mau bertanya Pak. Bapak yang siapa tadi? Bapak Saiful Hidayat. Ya, silahkan Pak Saiful Hidayat. Ini Pak, saya mau tanya. Ini tadi untuk yang guru PAI itu yang melakukan hair registrasi ya Pak. Nah, betul. Nah, terus yang madrasah yang sudah berarti. Yang madrasah itu ya. yang gimana Pak? Yang maksudnya yang sudah pemberkasan kemarin apa kan saya sudah juga pemberkasan sudah.
Pemberkasan Pak Saiful sudah pernah mengisi data melalui Google Form yang di-share panitia kan? Iya, yang itu. Betul. Di mana di situ Bapak mengupload dokumen A, dokumen B, kemudian dokumen fisiknya Bapak kirim melalui jasa pos. Ya, itulah Pak registrasi. Berarti untuk madrasah udah kelar ininya. Udah kelar proses registrasinya. Tetapi saya kan PAI, Pak. Berarti termasuk madrasah ya, Pak? Bapak ngajar di mana nih? Di MTS An-Nur. Bapak bidang mata pelajaran apa? Iya. Jadi jadi guru yang mengampu mata pelajaran akidah alak, fikih, Quran hadis, SKI, guru kelas MI, guru kelas ERA itu adalah guru-guru madrasah karena mengajarnya di madrasah kan Pak ya. Pak. Jadi madrasah angkatan 2 itu sudah melaksanakan registrasi Pak. Iya Pak. Sekarang Pak. Yang belum melaksanakan registrasi adalah guru-guru PAI yang mengajar di sekolah SD, PIAUD, SMP dan SMA itu Pak. Ya, baru mengerti saya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ibu Hamsia dari Lebang siapa ya tadi itu ya? Ibu Hamsina silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Ibu Hamsina. Iya Pak ya. Begini Pak, yang saya pertanyakan. Ini kan kuliahnya kan mulai hari Senin ya Pak ya. Apa memang kuliah itu setiap harinya itu berlangsung gitu Pak? Berlangsung. Ini suara aku setiap harinya sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 15 Oktober ya. Setiap hari itu Pak diadakan mata kuliahnya. Aku dilihat deh kan. Oke, sudah Ibu Hamsina itu aja masalah perkuliahan. Ya. Oke, saya menjawab 5 pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama tentang masalah pakaian ya. Jadi yang pertama tentang masalah pakaian. Masalah pakaian itu kan pada saat berkuliah, jadi itu tergantung nanti kesepakatannya dengan dosennya, ya kesepakatan dengan dosennya. Tetapi pada umumnya gini Bapak Ibu, perkuliahan PPG itu kan online. Online artinya bertatap muka dengan dosen, dan Bapak Ibu melaksanakan perkuliahan online dengan bertatap muka dengan dosen. Nah, pada saat kegiatan bertatap muka sama dosen, maka pelaksanaan kuliahnya itu melalui Zoom Bapak Ibu atau Google Meeting ya. Jadi pada saat perkuliahan tatap muka dengan dosen, pada saat perkuliahan tatap muka dengan dosen, maka Bapak. Nah, prinsip pakaian pada saat bertatap muka via Zoom Bapak Ibu yang penting sopan dan rapi, ya, sopan dan rapi. Tidak memakai baju kaos, pakailah kemeja. Terus yang perempuan ya pakai jilbab apa dan sebagainya. Tidak terkesan menerima materi dengan ogah-ogahan atau artinya sambil bertatap muka di Zoom sambil rebahan juga di kasurnya atau di ranjangnya. Jadi dibuatlah selayaknya sopan, rapi, kemudian terkesan serius, dan kalau untuk masalah pakaian bebas Bapak Ibu, itu ya. Jadi itu untuk pertanyaan dari siapa tadi Pak Dahri ya. Nah, kemudian Terima kasih, Pak. Yang pertanyaan kedua Ibu siapa tadi? Ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Pak Dahri yang masalah video apa tadi itu Pak? Kinerja pembuatan video. Apakah dalam video nantinya itu ada siswa juga? Betul. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti PPL itu kan Bapak Ibu melaksanakan praktek mengajar ya. Pada saat Pak Dahri mengajar PAI di kelas 5, maka Pak Dahri harus minta bantuan rekannya untuk memvideokan Pak Dahri mengajar di depan siswa dan
dilihat juga settingan ada siswanya Pak Dahri. Jadi itulah praktek mengajarnya pada saat ber-PPL, sehingga pada saat UKIN itu juga yang dilakukan Pak. Jadi sama antara jadi bedanya antara PPL dan video UKIN. Kalau pada saat PPL ada kekurangan-kekurangan dari tata caranya Pak Dahri mengajar, itulah yang akan dikoreksi oleh dosen pembimbing PPL dan guru pamong PPL-nya. Sehingga video praktek PPL siklus pertamanya Pak Dahri kurangnya apa, maka itu yang diperbaiki menjadi video praktek PPL di pekan kedua siklus 2. Oh, ternyata masih ada lagi kekurangannya, caranya Pak Dahri menutup pembelajaran kurang bagus, caranya Pak Dahri menyajikan media pembelajaran pada saat praktek mengajar di siklus 2 belum maksimal, sehingga itu akan dikoreksi dan perbaikannya di PPL ketiga. Jadi setelah PPL 1, 2, dan 3, Bapak Ibu ceritanya sudah mendapatkan pengetahuan dari dosen pembimbing dan guru pamong terkait tata cara menjadi guru yang berprofesi sebagai calon guru profesional pada saat praktek mengajar di kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diuji. Ujiannya dalam bentuk apa? Membuat video praktek untuk uji kinerjanya. Nah, kalau di video praktek uji kinerja itu bedanya durasinya lebih lama, 30 sampai 45 menit. Di mana tidak ada lagi komentar dari dosen dan pembimbing, tapi langsung dinilai. Kalau caranya Bapak Ibu Pak Dahri kurang bagus ya, tidak lulus uji kinerjanya Pak. Berarti Anda tidak maksimal cara PPL-nya, karena kan di PPL itu sudah digembleng selama 3 siklus untuk membuat video praktek yang baik Pak Dahri. Ya gitu Pak Dahri, jelas ya? Ya. Kemudian pertanyaannya Ibu Misnawati terkait kita ini mengajar sambil libur atau gimana? Nah, jadi salah satu persyaratan untuk registrasi online, pada salah satu persyaratan untuk registrasi mengikuti PPG Bapak Ibu, maka akan ada format yang bunyinya surat keterangan kepala sekolah yang menyatakan memberi izin kepada Ibu Misnawati mengikuti perkuliahan PPG selama 3 bulan. Nah, jadi salah satu syarat mengikuti PPG, maka Bapak Ibu akan melaksanakan registrasi online, di mana registrasi online-nya itu Bapak Ibu akan mengupload berbagai dokumen ya, tapi salah satu dokumennya adalah surat izin kepala sekolah memberi izin kepada Ibu Misnawati mengikuti perkuliahan PPG selama 3 bulan yang dimulai pada tanggal 11 Juli sampai tanggal 15 Oktober ya, itu. Nah, jadi sebagai contoh tanggal 18 Juli kan sudah mulai lagi siswa anak-anak belajar Bapak Ibu ya, tahun ajaran baru ya Ibu Misna ya. Ya, tanggal 18 Juli kan sudah mulai lagi tahun pelajaran. Nah, tahun pelajaran. Berarti Bapak Ibu sudah mulai bertugas kembali sebagai guru di tahun ajaran yang baru ini. Tapi konsekuensinya bagi Bapak Ibu yang mengikuti program PPG ya silahkan laksanakan tugasnya sebagai guru mata pelajaran, laksanakan tugasnya sebagai guru kelas, laksanakan tugasnya sebagai guru PAI di sekolah tempat Anda bertugas masing-masing. Tapi sambil bertugas ya laksanakan juga kegiatan PPG-nya. Jadi sebagai contoh saya memperlihatkan salah satu contoh kontrak belajar pendalaman materi ya. Safina Jokowi. Ya, jadi saya sebagai contoh saya memperlihatkan kontrak belajar ya. Nah, jadi mulai hari Senin tanggal 11 sampai tanggal 13 Juli itu modul pertama Bapak Ibu ya. Modul pertama. Jadi mulai hari Senin. Jadi mulai hari Senin tanggal 11 sampai tanggal 13. Jadi satu modul itu 3 hari paketannya Bapak Ibu ya. Satu modul 3 hari paketannya. Jadi untuk modul pertama itu akan dilaksanakan selama 3 hari Bapak Ibu, 3 hari. Apa yang akan kita lakukan pada hari pertama? Apa yang akan dilakukan pada hari pertama? Hari pertama adalah jam 6 pagi sampai jam 8 pagi Bapak Ibu masuk ke website pembelajaran kemudian mengerjakan pretest. Nah,
Berarti ini urusan pribadinya antara ibu dengan laptopnya. Tidak ada hubungannya dengan dosen, tatap muka dengan dosen. Itu hari pertama besok. Nah, jadi hari pertama besok jam 6 pagi sampai jam 8 pagi Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan pretest karena tidak bisa membuka modul kalau tidak mengerjakan pretest. Nah, pretest itu soal pilihan ganda berdurasi 30 menit kerjaannya, tetapi jumlah soalnya antara 5 atau 10 atau 15. Nah, setelah mengerjakan pretest, maka Bapak Ibu membuka kontrak belajar. Nah, setelah itu jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, jam 8 pagi sampai 10 pagi Bapak Ibu membaca, menelaah modul, serta membuat resume KB1 dan KB2. Nah, berarti urusannya di sini ya tidak ada pertemuan dengan dosennya. Yang ada adalah urusan Anda dengan modulnya Bapak Ibu. Urusan Bapak Ibu dengan website pembelajarannya. Jadi untuk materi website pembelajaran sebentar kita buka ya. Tata cara bersimulasi di website pembelajarannya ya. Jadi jam 8 sampai jam 10 ini urusannya antara Ibu Misna dengan laptopnya, urusannya Ibu Misna dengan modulnya, ya itu. Kemudian jam 10 sampai jam 12 siang melaksanakan membuat resume, kemudian mengupload tugas resumenya di website pembelajaran. Nah, jadi membuat resume dan mengupload resume KB1 bab 1 dan KB2 ke LMS. LMS itu nama website pembelajaran kita. Jadi mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu tidak ada tatap muka antara mahasiswa dengan dosen. Yang ada adalah aktivitas antara mahasiswa dengan laptopnya, aktivitas mahasiswa dengan modulnya, dan aktivitas antara mahasiswa dengan website pembelajaran. Ya, itu. Jadi inilah yang disebut dengan belum bertatap muka dengan dosen. Nah, jadi bagaimana dengan tanggal 11 Juli? Apakah Bapak Ibu ada kegiatan mengajar di kelasnya jam 10 pagi sampai jam 12 dan bertepatan dengan jadwal Anda membuat resume dan sebagainya? Nah, makanya silahkan memanage waktu Bapak Ibu. Nah, sehingga kami panitia nantinya akan mengawali, mudah-mudahan besok kami sudah bisa bantu dengan mengirimkan di grup modul pembelajarannya sehingga Bapak Ibu bisa start untuk membuat resume ya, itu. Jadi hari pertama jam 6 sampai jam 12. Nah, selanjutnya jam 1 siang sampai jam 3 sore akan dilaksanakan mendiskusikan secara kritis video PPT atau melaksanakan kegiatan diskusi ya, Jadi jam 1 siang sampai jam 3 sore melaksanakan kegiatan diskusi. Nah, kegiatan diskusi ini biasanya dilakukan secara non tatap muka dan biasanya juga dilaksanakan tatap muka. Nah, jadi non tatap muka itu artinya dosen hanya akan memberi instruksi terkait apa yang akan didiskusikan, kemudian Bapak Ibu akan memberikan jawaban atas perintah diskusi yang disampaikan oleh dosen di websitenya. Jadi kalau diskusinya non tatap muka berarti urusannya Bapak Ibu hanya membuka website, kemudian baca perintah instruksi diskusi dari dosen, baru kerjakan jawaban dari kegiatan diskusi. Laksanakan tatap muka, maka dosen akan melaksanakan tatap muka melalui via Zoom dengan pesertanya. Jadi mereka berdiskusi secara Zoom antara dosen Pak Ibu. Tergantung dosennya, kalau mau melaksanakan tatap muka dengan mahasiswanya ya tatap muka dengan mahasiswa. Kalau enggak ya mungkin dosen hanya akan memberikan perintah diskusi secara maya. Artinya jadi dosen masuk ke website pembelajaran, menuliskan apa yang menjadi bahan diskusi, kemudian siswa membaca pertanyaan diskusi, kemudian menjawab pertanyaan diskusi. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Nah, setelah selesai kegiatan diskusi, maka Bapak Ibu KB1 dan KB2 ya. Nah, jadi pelaksanaan tes formatif KB1 dan KB2 durasinya antara jam 1 siang atau jam 3 sore. Nah, mungkin saja tes formatifnya akan molor ke jam 4 sore atau jam 5 sore, tergantung apakah soal sudah disediakan oleh dosen. Jadi yang membuat soal tes formatif itu adalah dosen Bapak Ibu. Tes formatif ini biasanya berjumlah 5 nomor pilihan ganda ya.
kalau pretest, tes awal yang di atas tadi, itu soalnya dari pusat, dari Jakarta ya. Sementara kalau tes formatif dari dosen. Nah, kemudian jam 3 sore sampai jam 5 sore belajar mandiri. Kemudian belajar mandiri artinya mempersiapkan diri untuk modul berikutnya, yaitu modul berikutnya akan dipelajari pada hari kedua, yaitu KB3 dan KB4 ya, KB3 dan KB4. Nah, jadi itu yang dilakukan pada hari pertama. Jadi pada hari pertama itu sampai siang, bahkan sampai malam. Tetapi perkuliahannya tidak serta-merta diawasi terus melalui Zoom oleh dosennya, ndak. Jadi Bapak Ibu ini urusannya hanya antara Bapak dengan laptopnya, Bapak dengan HP-nya, Bapak Ibu dengan komputernya, kemudian kerjakan resumenya, kerjakan diskusinya, kerja dilaksi. Kalau hari pertama dosennya tidak tatap muka, berarti perkuliahan Bapak Ibu dari pagi sampai malam itu ya, ini urusannya hanya terkait antara urusan Bapak Ibu dengan membuka laptop, membuka instruksi dan sebagainya. Ya, jadi itu. Nah, makanya di setiap rombel ada admin Bapak Ibu. Di setiap rombel ada admin, itu tadi contohnya rombel 1 PAI, adminnya Ibu Aminah. Tugas dari admin adalah memberikan informasi-informasi di grup WA terkait. Bapak Ibu silahkan kerjakan tes formatifnya, soal sudah disediakan oleh dosen. Bapak Ibu tolong mempersiapkan diri karena kita akan pertemuan Zoom pada jam 2 siang oleh dosen. Gitu. Bapak Ibu atas nama ini belum mengerjakan tes formatif. Bapak Ibu atas nama ini di rombel 1 belum mengerjakan tes formal ini. Jadi itu yang dilakukan admin Bapak Ibu untuk di setiap rombel. Ya, begitu juga dengan hari kedua. Hari kedua bedanya kalau hari kedua itu sudah memasuki modul untuk KB3 dan KB4. Modul KB3 dan KB4. Prosesnya sama. Kemudian hari ketiga itu tes akhir modul. Jadi tidak ada pembelajaran lagi, tapi siang ya belajar mandiri. Pagi balik modulnya karena pada jam 1 tes akhir modul ini soalnya dari pusat ya, dari Jakarta. Nah, setelah Bapak Ibu tuntas mulai dari pretest, mulai dari diskusi, mulai dari tes formatif, tes akhir modul, maka akan diperoleh nilai akhir. Nilai akhirnya untuk modul antara 70 sampai 100, maka Anda lulus modul pertama. Jika nilainya di bawah 70, maka Anda remedial. Remedialnya apa? Maka tergantung nilai yang diperoleh, ya, nilai yang diperoleh. Kemudian jadi ini ada 3 kategori. Jika nilai akhir modulnya untuk modul 1 memperoleh nilai 61 atau 69, maka remedialnya ini membuat ini ya, itu. Kemudian kalau nilai akhirnya nilainya 50 sampai 60, maka ini remedialnya. Ya, ini remedialnya. Kalau nilainya di bawah 50, kan, apakah kita berkuliahnya seperti apa? Ya, liburkah kita mengajar? Maka jawabannya, kalau Anda mau libur, silahkan libur. Anda tidak mau libur karena tetap bertugas sebagai guru, yang jelas Anda sudah mengupload surat keterangan dari kepala sekolah, di mana kepala sekolah Anda memberikan kuliah. Terkait Anda tetap bentrok antara jadwal pertemuan dosennya dengan jadwal mengajarnya di kelas, itu urusan pribadi Bapak Ibu untuk mengatur bagaimana minta bantuan kepada guru lain untuk bertukar jadwal apa dan sebagainya. Bagaimana Ibu Misnawati, jelas?
Ibu Misnawati, oke jelas ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, berikutnya Pak Saiful Hidayat sudah tadi ya, Pak Saiful Hidayat antara istilah registrasi online dan registrasi yang belum registrasi. Jadi menurut kami seluruh madrasah sudah melakukan registrasi, seluruh madrasah juga sudah melaksanakan RPL ya. Sementara yang PAI belum sama sekali. Nah, bagaimana tata cara registrasi online? Maka pertemuannya insya Allah besok malam ya, hari Minggu tanggal 10 Juli, mungkin prediksi jam 7.30 malam ya. Ya, Pak. Kemudian Ibu Hamsina ini tentang perkuliahannya saya sudah jelaskan tadi ya. Bagaimana Ibu Ya, Pak, Hamsina? saya sudah mengerti, sudah Oke, paham. saya buka lagi pertanyaan Nah, untuk ini lagi, Pak. Ya, pertanyaan babak kedua. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, saya lagi Pak. Saiful Oh iya, Hidayat. Pak Saiful, silakan. Ini kebetulan laptop saya kameranya nggak ada. Ini laptop baru soalnya yang kemarin rusak, Pak. Nah, terus untuk kegiatan belajar mengajar nanti, apakah saya harus mencari laptop yang ada kameranya, Pak? Jadi gini Pak, jadi gini, kalau pertemuan yang sifatnya membutuhkan tatap muka wajahnya Pak Saiful harus dilihat oleh dosen, itu dengan bantuan handphone menurut saya juga tidak ada masalah Pak. Oh iya. Artinya Anda bertatap muka dengan dosen. Jadi kita pertemuan Zoom itu kan kalau materinya hanya sebatas bincang-bincang berdiskusi dua arah, tiga arah antara dosen dengan mahasiswa ya, dengan menggunakan handphone itu cukup Pak, karena di handphone kan ada kamera. Tapi kalau mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan modul, mengerjakan tes formatif, mengupload file yang akan dikirim yaitu resume KB1, resume KB2, resume KB3, resume KB4, mengomentari diskusi KB1, diskusi KB2, berarti itu harus menggunakan laptop Pak, tidak mungkin pakai ini. Jadi kalau untuk urusan itu ya pekerjaan yang sifatnya mandiri dengan benda mati laptop ya. Jadi kalau tatap muka dengan dosen, jadi hari ini kita tatap muka via Zoom, Bapak join dengan menggunakan kamera HP, tidak ada masalah Pak Saiful ya. Itu kecuali sebentar kalau kita bersimulasi berkuliah. Jadi sebentar kita bersimulasi kuliah, Bapak sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, saya minta Anda kerjakan resume, kerjakan ini, itu namanya bersimulasi ya, harus pakai komputer Pak gitu. Tapi kalau komputernya tidak pakai kamera tidak jadi masalah gitu. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Berikutnya Pak Ngatman, silakan Pak Ngatman. Assalamualaikum Pak. Yang Waalaikumsalam. begini kan sekarang ini sedang panas-panasnya nih kurikulum yang baru Pak, kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka. Perkuliahan yang dilakukan mahasiswa nanti itu materinya itu masih berkaitan dengan K13 atau sudah dengan kurikulum yang baru ini Pak? Demikian Pak. Jadi gini Pak, untuk perkuliahan PPG kita, itu ada 3 macam. Tahapan pertama pendalaman materi, tahapan kedua lokakarya, tahapan ketiga adalah PPL. Nah, Pak Ngatiman ini guru mata pelajaran Guru apa? kelas Pak. Anda guru kelas, berarti Anda mengajarkan mata pelajaran tematik Pak ya? Iya Pak. Ya. Jadi untuk guru kelas itu, jadi materi yang akan kita pelajari untuk pendalaman materi yaitu ada 10. Yang pertama pengembangan profesi guru, perkembangan peserta didik, teori belajar, evaluasi pembelajaran. Nah, pengembangan profesi ini ya salah satu materi Pak, di mana di dalamnya ada materi-materi terkait bagaimana menjadi guru, berlanjutan guru sebagai pendidik yang berprofesi di tingkat ini. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan kurikulum Merdeka Pak. Ini hanya sebatas buku yang dibahas Pak, gitu Pak Ngatiman. Gitu.
teori perkembangan peserta didik. Teori perkembangan peserta didik itu juga tidak ada hubungannya dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini hanya sebatas sebuah modul, kemudian kita pelajari isi modul itu. Gitu. Begitu juga dengan teori belajar dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, untuk bidang profesional, untuk mata pelajaran guru kelas MI, itu nantinya ada 6 modul. Modulnya antara lain, yang pertama modul guru kelas itu kan tematik, mentematikkan antara IPA, Bahasa Indonesia, PPKN, IPS, Matematika, kalau tidak salah 5 ya, itu ya 5 ya. Kemudian jadi modul-modul untuk guru kelas MI itu ada 6 Pak Ngatiman. Modulnya antara lain modul tentang PKN, yang kedua modul IPS, yang ketiga modul Bahasa Indonesia, dan yang keenam modul tematik. Nah, jadi isi dari modul itu seperti apa ya, nanti saya bantu sharekan di grup dan Bapak Ibu pelajari. Apakah isi modul itu nanti hubungannya dengan kurikulum merdeka, silahkan dianalisis Pak Ngatiman ya, gitu. Nah, kemudian tahapan kedua itu lokakarya. Tahapan kedua adalah lokakarya. Di lokakarya, Pak Ngatiman akan melaksanakan perkuliahan dengan membuat produk. Produk apa? Pak Ngatiman selaku guru itu kan pernah diwajibkan untuk membuat prota, program tahunan, membuat promes, program semester, membuat silabus untuk MI, yaitu, kemudian membuat media pembelajaran, media pembelajaran yang bagaimana? Ya, buatlah media yang sesuai tuntutan kurikulum merdeka. Apakah sudah ada ketentuan media bagi kurikulum merdeka itu harus seperti apa? Media untuk kurikulum K13 seperti apa? Jadi sebenarnya Pak, untuk kurikulum merdeka menurut saya dan kurikulum K13 itu tidak ada sangkut pautannya dengan PPG ini, tetapi menurut saya bahwa dikondisikan sebagai K13 pemanfaatan IT dalam pembelajaran itulah ciri kurikulum K13. Berarti media apa yang harus Pak Ngatiman buat sebagai mahasiswa PPG? Berarti buatlah media yang sesuai tuntutan kurikulum K13, karena tuntutan kurikulum K13 adalah guru diminta untuk mengajar dengan menggunakan bantuan media IT ya, media IT. Berarti Pak Ngatiman nanti tuntutannya pada saat berlokakarya adalah membuat media berbasis kurikulum K13, yaitu media-media yang berbasis IT. Bapak membuat YouTube, Bapak membuat video di YouTube, ya itulah ciri pembelajaran abad 21, Pak. Itu bagaimana Pak Ngatiman? Oh iya, Pak. Mengerti, Pak. Ya. Baik, satu lagi mungkin Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan materi berikutnya. Ya, silakan Ibu Rusmini. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya mau tanyakan Pak, bagaimana cara menginput registrasi online, sedangkan di input berkas Pak. Setelah saya klik PPG, di situ tertulis Anda belum Pak. Jadi begini, Ibu Rusmini guru PAI ya? Iya Pak. Guru PAI. Nah, saya tidak bisa memberikan bagaimana cara merubah status di akun siaganya. Saya tidak tahu bagaimana cara merubah akun siaganya, karena di akun siaganya Bu Rusmini masih ada status Anda belum terdaftar sebagai mahasiswa PPG Pak, ya. Karena memang belum pernah registrasi Pak. Karena masih di situ status pretesnya saja Pak, belum ada perubahan. Ibu sudah pernah mengikuti pretest PPG? Ya. Setelah ikut pretest PPG kan Bapak Ibu tinggal menunggu info apakah Anda akan terjaring sebagai mahasiswa PPG angkatan 1 atau angkatan 2 pada LPTK tempat Anda. Jadi berdasarkan SK yang kami terima,
Ibu Rusmini ada namanya ya. Ibu Rusmini yang muncul namanya sebagai peserta PPG Angkatan 2 ya. Di sini masih belum ada perubahan Pak, masih seluruh. Iya. Bagaimana cara merubahnya Bu? Silakan berurusan dengan operator siaganya. Operator sekolahnya masing-masing. Bagaimana cara merubahnya? Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah statusnya ada yang berubah atau bagaimana untuk mata pelajaran PAI? Oh, memang belum ada, Pak. Belum berubah di siaga. Oh, belum berubah di siaga ya. Saya tidak tahu bagaimana cara merubahnya karena akun siaga kan bukan akun yang dibuat oleh LPTK UIN Alauddin Makassar ya. Gitu. Nah, jadi silahkan bertanya kepada mahasiswa PPG Angkatan 1 apakah itu berubah dengan sendirinya atau bagaimana. Saya kurang paham Bapak Ibu. Nah, yang berkaitan dengan registrasi online itu registrasi online itu artinya Bapak Ibu melaksanakan registrasi dengan cara mengajukan pengajuan diri sebagai mahasiswa PPG Angkatan 2 di dalam file Google Form yang dikirimkan oleh panitia. Jadi Google Form pendaftaran online dari LPTK itu tidak ada hubungannya dengan siaga pendisnya Bapak Ibu yang PPG PAI Angkatan 2 ya. Jadi berdiri sendiri websitenya LPTK Bapak Ibu. Tidak connect dengan akun siaga pendisnya. Jadi bagaimana status berubahnya ini akun siaga